Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila dengan NIM 1104622061 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model proses riset aksi komunitas Penmas dengan dosen pengampu Dr. Anda Sri Kuswantono Wongsana di MSI dan dengan mata kuliah praktik riset aksi Penmas. Jangan lupa disimak. Oke, materi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian model proses riset aksi komunitas Penmas. Nah, kira-kira apa sih model proses riset aksi komunitas Penmas itu? Model proses riset aksi komunitas Penmas merupakan sebuah pendekatan penelitian yang bersifat partisipatif dan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Nah, model ini melibatkan komunitas secara aktif dalam proses penelitian, tapi tidak hanya melibatkan secara aktif, melainkan menekankan pada kolaborasi antara peneliti, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan aksi, dan refleksi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model proses riset aksi. Nah, model proses riset aksi ini ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengembangan rencana aksi. Yang kedua itu ada tindakan atau action. Melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas. Hal ini itu berarti kita melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Penting untuk melibatkan orang-orang di sekitar kita seperti komunitas, terus stakeholder yang ada di tempat itu gitu, agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu ada observasi atau observation. Ini kita mengamati dan mendokumentasikan segala proses dan hasil dari tindakan yang dilakukan atau program yang akan dilakukan. Nah, terus yang keempat itu ada refleksi atau reflection. Hal ini tuh kita akan menganalisis dan mengevaluasi hasil tindakan untuk kemudian kita akan menyusun rencana aksi yang lebih baik pada siklus berikutnya. Refleksi ini juga merupakan bagian penting dari proses ini. Setelah kita melihat dari tindakan yang kita ambil, kita perlu menganalisisnya, apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Dari sini kita dapat belajar dan menyusun rencana aksi yang lebih baik untuk langkah selanjutnya. Oke, next kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip penelitian tindakan masyarakat. Yang pertama itu ada partisipasi. Masyarakat terlibat aktif dalam semua tahap program. Ini berarti bahwa semua orang dalam masyarakat itu memiliki kesempatan untuk terlibat dan berkontribusi dalam setiap langkah dari program tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi aktif dari masyarakat ini menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan relevansi program. Yang kedua itu ada kolaborasi. Peneliti dan masyarakat berkolaborasi sebagai mitra untuk mencapai tujuan penelitian dengan saling membagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya berguna untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang ketiga itu ada refleksi. Tim riset aksi dan masyarakat melakukan refleksi tentang proses dan hasil programnya. Dari setiap langkah program itu akan dievaluasi dan dipertimbangkan ulang secara teratur. Tim riset aksi dan anggota masyarakat juga akan bekerja sama untuk mengidentifikasi apa yang telah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Proses refleksi ini penting untuk memastikan bahwa program tetap sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Yang keempat itu ada aksi perubahan. Prinsip ini itu menekankan pada penerapan pengetahuan dan hasil penelitian untuk menciptakan perubahan positif dalam komunitas. Yang kelima itu ada emansipasi. Tujuan akhir dari program ini itu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini berarti memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, masyarakat itu dapat meraih kemandirian dan kemajuan yang berkelanjutan. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh penerapannya. Di sini saya mengambil topik pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan sampah. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di sini kita itu dapat mengidentifikasi masalah sampah di desa tersebut, merumuskan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mengembangkan program edukasi dan pelatihan. Yang kedua itu ada tindakan.
Nah, di sini kita mulai melaksanakan program edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Mulai dari komunitas, masyarakat itu sendiri, dan semua stakeholdernya kita libatkan gitu. Terus selanjutnya ada observasi. Di sini kita mengamati dan mendokumentasikan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Selanjutnya, yang terakhir itu ada refleksi. Di sini kita bisa menganalisis dan mengevaluasi hasil dari program edukasi dan pelatihan yang kita buat, kemudian menyusun rencana aksi yang lebih baik untuk rencana-rencana program berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari contoh penerapan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu, manfaatnya meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan manfaat yang terakhir itu memperkuat solidaritas dan kolaborasi dari masyarakat. Oke, karena materinya sudah selesai saya bahas, saya akan mengambil kesimpulan bahwa model proses riset aksi komunitas Penmas adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Nah, model ini melibatkan komunitas secara aktif dalam semua tahap, menekankan pada kolaborasi antara peneliti, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip yang mendasari meliputi partisipasi aktif, kolaborasi, refleksi, aksi perubahan, dan emansipasi. Contoh dari implementasi model ini adalah dalam pengelolaan sampah di sebuah desa dengan langkah-langkah mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, hingga refleksi. Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan kesadaran lingkungan, pengetahuan tentang pengelolaan sampah, solidaritas, dan kolaborasi masyarakat. Sekian pemaparan materi mengenai model proses riset aksi komunitas Penmas. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!